dan Ibu dosen penguji ujian kinerja pendidikan profesi guru dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Margareta Sedia, SPD, Guru Mata Pelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti. Saya mengajar di Sekolah Atas SMA Negeri 1 Ruteng Anam, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya sekarang sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan D3 di LPTK Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke. Pada kesempatan hari ini, Kamis tanggal 9 Oktober 2025, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja. Kegiatan pembelajaran hari ini dilaksanakan di kelas 10. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Penuh semangat, luar biasa. Oke, apa kabar hari ini? Baik, Bu. Luar biasa. Tepuk tangan untuk adik-adik. Kembali. Oke, baik adik-adik. Seperti kebiasaan kita pada sebelumnya, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, saya minta Kiani untuk ke depan untuk memimpin kita dalam doa. Ibu guru dan teman-teman, marilah kita biarkan hati dan batin kita untuk berdoa. Dalam nama dan segala masa. Amin. Andreas, Rafli, Mopi yang mana? Oke, sebelum masuk pada materi ini, untuk memberikan semangat agar adik-adik tidak jenuh, saya mengajak adik-adik semua untuk berdiri. Kita akan mulai dengan teguh konsentrasi. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Oke, jadi semua adik-adik sudah konsentrasi. Nanti pembelajaran kita hari ini bisa dimulai. Oke, silakan kembali. Oke, baik adik-adik. Hari ini kita akan berbicara tentang, atau materi kita berbicara tentang suara hati. Pertama, peserta didik mampu memahami peran dan fungsi suara hati. Yang kedua, bersyukur kepada Allah atas karunia suara hati. Yang ketiga, disiplin terhadap suara hati dan mewujudkan suara hati dalam kehidupan sehari-hari. Manfaatnya, mendengarkan suara hati membawa berbagai keuntungan. Oke, yang berikut kita masuk pada pertanyaan pemantik. Jadi pertanyaannya itu ada 4. Yang pertama, apa yang dimaksudkan dengan suara hati menurut pendapat adik-adik? Apa itu suara hati? Oke, Alvin, silakan. Suara hati adalah bisikan batin atau perasaan dalam diri seseorang yang menuntut kita untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah dalam melakukan suatu tindakan. Oke, luar biasa. Tepuk salut untuk Alvin. Salut. Oke, pertanyaan kedua. Apa fungsi suara hati dalam kehidupan kita? Ada yang tahu? Oke, silakan berdiri, silakan. Menurut saya, fungsi suara hati adalah sebagai pedoman internal yang membantu membedakan antara tindakan baik dan buruk. Oke, luar biasa. Mari kita memberikan tepuk salut untuk Andi. Salut. Oke, apa itu suara hati menurut pandangan Gereja Katolik? Oke, silakan Arvino. Saya berdasarkan pandangan hidup Gereja Katolik, suara hati adalah inti paling rahasia dan rumah di dalam diri manusia. Tempat ia seorang diri bersama Allah dan mendengarkan suaranya. Oke, luar biasa. Mari kita memberikan tepuk salut untuk Arvino. Salut. Oke, pertanyaan keempat. Bagaimana sikap kita terhadap suara hati? Ada yang tahu? Oke, silakan. Mendengarkannya dengan cermat, menghormatinya, mempertimbangkannya secara matang dengan akal sehat dan melaksanakannya. Oke, luar biasa. Mari kita memberikan tepuk salut untuk Yani. Salut. Apa yang sudah adik-adik jawab tadi itu semuanya benar ya. Jadi yang pertama, suara hati
itu merupakan bisikan atau dorongan hati yang berasal dari lubuk hati yang mengarahkan seseorang untuk membedakan antara yang benar atau salah, yang baik atau buruk. Kedua, fungsi suara hati. Jadi suara hati itu memiliki fungsi dalam diri kita. Yang ketiga, menurut pandangan Gereja Katolik, hati nurani atau suara hati adalah keputusan akal budi di mana manusia mengerti apakah suatu perbuatan konkret yang ia rencanakan sedang dilaksanakan atau sudah dilaksanakan baik atau buruk secara moral. Yang keempat, sikap kita terhadap suara hati. Jadi sebaiknya memiliki penuh perhatian, reflektif dan bijaksana. Karena suara hati sering dianggap sebagai panduan batin yang mencerminkan nilai, institusi, dan kebenaran yang lebih mendalam. Jadi seperti itu, oke? Oke. Sekarang kita masuk pada materi inti kita hari ini. Kegiatan inti kita hari ini, kita mengamati kisah tentang seorang pemimpin dengan hati nurani. Jadi saya minta admin berdiri, silakan ke depan membacakan teks tersebut. Yang lain silakan adik-adik membacanya dalam hati sambil melihat di PowerPoint ini. Pak Wiranto seorang pemimpin dengan hati nurani. Di sebuah desa kecil bernama Sukamaju, hiduplah seorang kepala desa bernama Pak Wiranto. Ia bukanlah pemimpin yang suka pamer jabatan atau mengejar popularitas. Bagi Pak Wiranto, pemimpin berarti melayani dengan hati, bukan sekedar memimpin. Hari demi hari, Pak Wiranto terus memimpin dengan nurani. Ia tidak pernah lelah mendengar, tidak pernah ragu bertindak, dan mengutamakan kepentingan warga di atas kepentingan pribadi. Bagi warga Sukamaju, Pak Wiranto bukan sekedar kepala desa, melainkan teladan yang mengajar bahwa kepemimpinan sejati lahir dari hati yang tulus dan nurani. Oke, baik. Jadi Ibu akan membacakan sekali lagi teks ini berkaitan dengan cara kerja suara hati. Jadi silakan adik-adik membacanya dalam hati sambil mendengar. Ibu akan membacakan ulang teks tersebut. Pak Wiranto seorang pemimpin dengan hati nurani. Lahir dari hati yang tulus dan nurani yang hidup. Oke, adik-adik sudah mendengar cerita teks tersebut? Sudah. Bagaimana perasaan adik-adik mengenai Pak Wiranto ini? Tentunya kita memiliki perasaan terharu. Terharunya karena apa? Mengapa kita terharu? Karena apa? Oke, Arvin silakan berdiri Arvin. Karena cerita tersebut menggambarkan Pak Wiranto yang memiliki hati nurani yang lembut dan memiliki sikap yang bijaksana. Memiliki hati yang sikap bijaksana. Oke, mari kita memberikan tepuk salut untuk Arvin. Salut. Oke. Oke, sebelum kita masuk pada diskusi kelompok, Ibu akan menjelaskan sedikit berkaitan dengan Pak Wiranto, seorang pemimpin dengan hati nurani. Jadi kisah ini menggambarkan tentang seorang pemimpin yang rendah hati, peduli dan berprinsip, yang memimpin dengan hati nurani untuk kesejahteraan bersama. Jadi Pak Wiranto ini dia bekerja bukan untuk kepentingannya sendiri, tetapi dia bekerja untuk kepentingan orang lain. Jadi hati nurani Pak Wiranto luar biasa tidak? Luar biasa. Hati nurani Pak Wiranto tentunya sangat-sangat luar biasa. Oke, sekarang kita masuk pada diskusi kelompok. Kita bagikan berdasarkan tempat duduk ya, berdasarkan tempat duduk. Jadi saya minta, oke sudah? Sudah Bu. Oke, berdasarkan tempat duduk ya. Jadi saya minta satu orang maju ke depan untuk membacakan teks kitab suci. Silakan Kelly. Bacaan diambil dari surat Paulus kepada jemaat di Roma. Bab 2 ayat 14 sampai 15. Menghakimi segala sesuatu yang terjadi dalam manusia oleh Kristus Yesus. Oke, sudah? Oke, terima kasih Tiani. Mari kita memberikan tepuk salut untuk Tiani. Salut. Oke, setelah
ajaran gereja Katolik. Silakan. Kita bermain ajaran gereja Katolik. Di lubuk hati nuraninya, manusia menemukan hukum yang tidak diterimanya dari dirinya sendiri, melainkan harus suara hati itu selalu menyerukan kepadanya untuk mencintai dan melaksanakan apa yang baik dari introspeksi. Oke, terima kasih. Mari kita memberikan tepuk Oke, adik-adik, setelah adik-adik membaca, menghayati pengalaman hidup sehari-hari berkaitan dengan cara kerja suara hati, mendalami teks kitab suci dan ajaran gereja yang berkaitan dengan suara hati, silakan adik-adik mengerjakan kelompok ini berkaitan dengan kelompok yang sudah adik-adik bagikan. Sekarang ibu akan membagikan LKPD-nya. Oke, silakan adik-adik kerja.
Oke, kalau ada kelompok yang sudah mengerjakan kalian, silakan presentasikan ke depan. Selamat pagi Ibu, selamat pagi teman-teman. Pagi. Siap, selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 3 yang mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 1. Untuk mempercepat waktu, saya mohon sampaikan. Suara hati berhubungan erat dengan kasih kepada sesama karena dia menyerukan untuk kita yang dari pelaksanaan Tuhan serta menghindari kejahatan terhadap orang lain sesuai dengan Tuhan Yesus untuk memasuki zaman dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi. Dalam Kristen, kasih selalu menghargai sesama dan bersosialisme dan hati nurani sehingga suara hati menjadi panduan untuk peduli, berkorban, menghargai Materi dunia diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok 3. Mengapa suara hati sangat penting? Jadi saya akan langsung menjawab soal dari kelompok Dari kelompok 1, silakan. Suara hati penting karena ia berfungsi sebagai kompas moral untuk membantu kita mengambil tindakan yang baik, menumbuhkan empati dan kasih sayang serta membangun masyarakat yang harmonis. Dengan suara hati, kita dapat mengambil keputusan yang lebih baik dan bertanggung jawab. Apa jawaban kami bisa diterima? Oke, mari kita memberikan Oke, silakan dari kelompok 2. Silakan. Pagi Ibu, pagi teman-teman. Oke, pagi. Baik, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Oke, langsung saja. Apa arti suara hati menurut Kipantes Katekisme di atas? Menurut Kipantes Katekisme Gereja Katolik yang sudah kami baca, suara hati ialah hati manusia yang paling rahasia atau yang di situ ia seorang diri bersama Allah yang kesannya mengembang dalam hatinya. Dalam hal lain, hati nurani atau suara hati adalah keputusan akal budi, di mana manusia mengerti apakah satu perbuatan konkret yang kita jalankan iman dan doa. Ini adalah pertanyaan dari teman-teman. Oke, setelah dikali bersama-sama mendengarkan hasil presentasi dari kelompok 2, mungkin ada kelompok yang mau dari mungkin ada kelompok yang mau bertanya kepada kelompok 1. Silakan. Oke, silakan dari kelompok mana ini? Dari kelompok 2. Oke, silakan bertanya. Silakan bertanya bisa Kami bertanya kepada kelompok 1. Siapakah yang memberi konsekuensi apabila kita tidak menuruti suara? Siapakah yang akan memberikan konsekuensi apabila kita tidak menghiraukan suara hati kita? Silakan sambil pemateri yang mungkin kalian punya jawaban dan kelompok lain. Oke, baik, kami akan jawabkan. Tentunya tidak ketahui bahwa tidak ada pihak yang secara langsung memberikan konstruksi saat seorang mengabaikan suara hatinya. Itu tergantung kesadaran diri, baik berupa perasaan, misalnya
akan membacakan hasil kesimpulan untuk membersihkan waktu dan saja. Menurut kelompok kami, jika menuruti suara hati, konsekuensinya adalah kedamaian batin, kebebasan dari cita, dan kedekatan dengan Tuhan. Karena suara hati adalah suara Allah yang dibawa pada keputusan baik dan moral yang selaras dengan kehendaknya. Hal ini memungkinkan manusia untuk bertindak dengan cermat, hati-hati dan bertanggung jawab, serta mengalami pertumbuhan iman. Sebaliknya, jika tidak memenuhi suara hati, konsekuensinya adalah rasa bersalah, duka cita, dan jarak dari Tuhan. Karena melawannya sama dengan melawan Allah atau mengabaikan peringatan seperti alarm jiwa yang memperingatkan tentang kesalahan. Ini bisa menyebabkan kemarahan atau tidak adil, tidak al-fatihah, serta dalamnya pendamaian dalam suara hati. Oke, itu saja hasil diskusi kelompok kami. Bila ada teman-teman ada pertanyaan, tidak sempat kami kasih. Oke, mungkin ada kelompok yang mau bertanya, silakan. Oke, silakan. Oke, baik, kami dari kelompok 3 ingin bertanya kepada kelompok 2. Langsung saja, mengapa kita harus mendengar suara hati dan untuk apa? Mengapa kita harus mendengarkan suara hati dan untuk apa? Silakan kelompok jelaskan. Sambil pematerinya memberikan dia punya jawaban, silakan kelompok berdiskusi mencari dia punya jawabannya. Oke, baik, langsung saja saya ingin menjawab pertanyaan dari kelompok. Jawabannya, dengan mendengar suara hati kita akan menjadi lebih sadar diri, mengenal Tuhan kita, serta dapat membuat suatu keputusan yang baik dan benar atau suatu tindakan yang baik dan benar. Bisa dijawab kami tidak ada kesalahan dari kelompoknya. Oke, mungkin ada kelompok yang masih mau memberikan sanggahan dari jawaban kelompok. Anda sudah puas dengan jawabannya? Luar biasa. Mari kita memberikan tepuk salut untuk kelompok 3. Oke, jadi adik-adik sudah mempresentasikan hasil kelompok kali-kali. Luar biasa. Tepuk tangan untuk kalian semua. Oke, masih semangat? Sudah apa? Oh, tidak ada yang apa? Tapi masih ada yang tidak sarapan pagi ya. Jadi ini masih pagi ya. Tentunya pagi tadi kita sudah sarapan. Jadi belum jamnya untuk kita makan siang. Ini masih pagi ya. Oke, terima kasih adik-adik. Sekarang Ibu akan memberikan penilaian dari hasil diskusi kelompok adik-adik. Oke, baik adik-adik, sebelum Ibu memberikan kesimpulan dari materi kita hari ini, saya mengajak kita semua untuk berdiri dulu. Kita istighfar ya. Ya, Bu. Kita mulai dengan oke, tepuk semangat. Oke, masih semangat? Luar biasa. Oke, silakan duduk kembali. Oke, baik adik-adik. Setelah adik-adik mendiskusikan hasil kerja kelompok adik-adik hari ini, maka Ibu akan memberikan kesimpulan dari materi yang kita bahas hari ini tentang suara hati. Yang pertama, arti dan makna suara hati. Secara etimologis, istilah suara hati dapat belajar dari dua kata utama yang dalam bahasa Indonesia suara dan hati. Suara itu berasal dari bahasa Sanskerta, suara yang berarti bunyi, nada atau getaran. Dalam konteks ini, suara merujuk pada sesuatu yang terdengar atau dirasakan secara batin, bukan hanya bunyi, fisik, tetapi juga bisikan atau dorongan dari dalam diri. Yang kedua, hati. Hati ini dari bahasa Indonesia hati, yang berasal dari bahasa Melayu hati, yang merujuk pada organ batinia yang dianggap sebagai pusat perasaan, pikiran, dan kehendak. Jadi benar tidak? Yang pertama Ibu apa? Ada sama? Suara indra. Yang kedua suara indra.
Untuk pertemuan berikutnya, kita masuk pada materi tentang bersikap kritis dan bertanggung jawab terhadap pengaruh media massa. Jadi untuk materi ini kita akan menjelaskannya minggu depan. Untuk itu sekarang adik-adik ibu akan memberikan pekerjaan rumah ya dan tugas ini yang harus adik-adik kerjakan yang berkaitan dengan tema yang kita bahas tadi. Silakan adik-adik siapkan buku catatan atau buku tugas untuk mencatatkan tugas yang diberikan. Nomor 1, jelaskan apa yang kamu alami. Oke, baik adik-adik, pertemuan kita hari ini sampai di sini dulu. Seperti kebiasaan sebelumnya, sebelum materi kita berakhir, kita masuk pada kegiatan penutup dan kita tutup kegiatan kita dengan doa. Jadi saya minta Yani untuk maju ke depan dan memimpin kita dalam doa penutup. Oke, baik adik-adik, untuk pertemuan berikutnya minggu depan dan hari ini selamat siang dan selamat beristirahat.